Halo, selamat malam semuanya. Kali ini gua Sensei Gimang atau dipanggil David akan membawa pertandingan persahabatan antara Heim Jotunheim versus MCN. Oke, untuk tim Heim sendiri ada Heim Fenrir, Isaac, JG Cloudy, Pyrak, dan Smoke. Dan di tim MCN ada Osiris, Metal Bulb, Boss Baby, Lazar, dan X-Note. Kita masuk dalam band pick pertama. Band pertama dipegang oleh tim Hem. Dia melakukan band yaitu Zip dan Bright. Dan sedangkan tim dari MCN melakukan band pertamanya adalah Lorion. Oke, ini rival yang sangat berdua ya, Lorion dan Bright. Itu cukup bagus, ceritanya juga bagus. Oke, di band pertama ada Zip. Jadi tim Hem, gue akuin sama Zip itu memang layak banget dibuat di band sih, karena Zip itu tuh bisa safety temennya sangat bagus, nyedot bisa bawa kabur, dan juga bisa melakukan wave controlling dengan baik. Itulah kelebihan dari Zip. Dan skill satunya itu tuh ngestun itu juga bikin rese lawan gitu kan. Dan dari tim lawan melakukan ban yaitu Lorion. Lorion juga lagi bagus-bagus banget patch ini. Karena dalam Lorion ini ada skill CC-nya di bagian ultimate dia itu bikin lawan gak bisa gerak sama sekali. Ada Bright yang mungkin di ultimate cukup keras, sustain-nya juga lebih tinggi, dan gua rasa layak banget buat di ban dalam pertandingan ini. Ada Zata yang unstable di ban oleh tim MCN karena Zata itu sifatnya adalah unstable. Itulah keahliannya dia. Zata ini ketika dia ulti, siapapun gak ada yang bisa nyerang dia kecuali Zatanya adalah Zata darat. Dan first pick pertama dipegang oleh him, mengambil Ryoma. Ryoma ini emang gua sama bagusnya juga. Semenjak ada perubahan dalam skillnya dia, yaitu di skill pertama dia, ketika lu mukul ke arah lawan pakai skill itu akan ada akumulasi ditambah 1 kali lagi. Jadi bisa melakukan skill itu sebanyak 2 kali. Jadi bisa dibilang karena ada buff di Ryoma tuh memiliki mobilitas yang cukup baik dalam patch ini. Ada Omega, ini dia Omega abis di refarm dari robot gendut di glow up sama Garena jadi kurus langsing. Dan penampilannya juga cukup oke. Omega itu cukup dalam patch ini cukup merepotkan meskipun skill tidak ada perubahan, hanya bedanya kalau ketemu Omega yang lama di ultimate yang gak memberikan crowd control, tapi di sini Omega setelah beberapa patch sebelumnya sudah di buff dan sudah di revamp juga, Omega ini di ultimate itu bisa memberikan crowd control yang mampu mengacak formasi lawan di depan. Jadi Omega ini sendiri juga bisa merusak mekanik lawan. Jadi ketika lo mau perang, ya kan, lo bawa Omega, nah itu tuh bisa merusak formasi tuh pakai Omega ini, ya kan. Jadi emang lagi musim-musimnya glow up juga. Gue rasa kita harus terima kasih juga sama Garena. Kita ngeliat dulu Omega seperti robot karatan atau yang gendut nggak jelas, sekarang jadi lebih langsing dan lebih glow up. Ada Choknar dipegang oleh him, diambil. Choknar juga kelebihannya juga bisa, gue rasa ini sebagai counter alami ya antara Choknar dan Omega. Ketika Omega melakukan crowd control area, Choknar di sini bisa menetralisir crowd control dengan ulti mereka dan ulti Choknar. Ada Hayate dipegang oleh tim Hem. Hayate juga gue rasa cukup bagus karena dari skill satunya dia yang lempar-lempar kunai, skill 2-nya bisa sebagai escape, dan ultimate-nya bisa mendukung pasif dia yang true damage. Jadi gue rasa Hayate juga, kalau gue tadi lihat dia forum Garena IC, Hayate ini sebagai win rate tertinggi di IC. Ada Dirak, ada Joker. Dirak juga bisa, gue rasa juga sebagai counter alami dari Hayate, karena dari Dirak sendiri juga bisa mengcancel dari ultinya dari Hayate. Jadi gue rasa pinter-pinter Hayate kalau dipandai melakukannya benar-benar unstable juga. Tapi kalau Dirak juga pinter, gue rasa Hayate juga gak bisa bercakap apa-apa. Ada Tulen dan Aleister yang di-ban oleh tim MCN di sini. Tulen itu emang mobilitasnya terkenal, hero itu adalah mobilitasnya yang tinggi dan last hitnya dari ultimate itu yang sangat membahayakan. Karena ultimate lu mau kabur sejauh apapun tetap akan kena ke arah lu kecuali ada yang dihalangi oleh hero lain. Tapi kalau lu cuma berhalangan dengan creep, tetap ultimate-nya akan kena kepada lu. Apalagi jika darah lu berada di bawah 30%. Tanpa shield, tanpa apapun, tanpa bantuan, gue rasa pasti lu pasti mati. Gitu kan. Ada Kriknak dan Nakrot. Gue yakin timnya berusaha mematikan jungler dari tim MCN.
Mungkin MCN ada kuda hitamnya yaitu Kriknak dan Nakrotnya, mungkin ada player user sana yang sangat baik melakukan permainan dua hero ini, makanya di ban. Atau mungkin juga mengcounter untuk menjaga Ryoma, bisa jadi Ryoma dilakukan sebagai Ryoma jungler untuk mencegah mekanik dari MCN agar tidak terlalu agresif ke arah tim Hem. Ada Alien ini diambil oleh tim MCN. Alien juga kalau diadu dengan lane dengan Ryoma, gue rasa sih masih menangan Alien ya. Tapi ya tergantung playernya sih. Kembali lagi semua tergantung kepada playernya. Karena Alien itu kalau lo udah adu jarak dekat segala macam lo gak akan bisa kemana-mana. Tapi karena berhubung Ryoma ada skill 1 bisa mobilitasnya agak sedikit lebih tinggi, dan Ryoma tuh bisa kabur secara 2 kali. Oke, tim Jotunheim di sini ada Chauknar, ada Ignis, Richard, Hayate dan Ryoma. Masih belum menentukan siapa junglernya di sini, apakah junglernya adalah Ryoma. Dan tim dari MCN ada Omega, Dirac, Joker, Alien, dan junglernya masih belum ketahuan juga. Ada Ignis mungkin sini akan diambil. Ignis juga memiliki pasif yaitu crowd control area, dan ini cukup bikin sulit tim lawan, yaitu Omega yang mungkin sifatnya lebih agresif tinggi akan lebih nge-push carry lawan, bisa dicegah dengan Ignis dengan memberikan crowd control sangat banyak. Wow, Butterfly itu habis di buffnya gila-gilaan. Jadi setiap gua ketemu ranked atau apapun, Butterfly itu selalu dibilang udah ban Butterfly gitu. Jadi ya karena mungkin habis di buff gila-gilaan itu ya, ketika sudah snowball itu nggak bisa sulit lah untuk mengembalikan keadaan gitu kan. Kecuali emang lu memiliki tim-tim yang solid gitu kan. Tapi kalau gua rasa kalau lu main solo, gua rasa nggak ada salahnya lu pakai Butterfly. Oh, di sini ada Wonder Woman. Ini sumpah gue lama banget nggak ngeliat Wonder Woman jungle. Terakhir itu kalau gue nggak salah ngelihat orang pakai Wonder Woman jungle tuh kisaran season 5. Gue rasa season segitulah waktu zaman-zaman Wonder Woman. Di sini kita lihat dari tim Jotunheim mengambil pick Chauknar, Richard, Hayate, Ignis dan Ryoma, sedangkan tim dari MCN ada Wonder Woman, Dirac, Omega, Alien, dan Joker. Pertandingan cukup menarik di sini antara kedua tim, saling mengcounter dari counter pick. Sini gue lihat banget di antara kedua ini saling mengcounter pick di antara kedua tim ini. Joker bisa mengcounter Hayate, begitu juga sebaliknya. Tapi karena biasanya kalau orang ngeliat Hayate bisa pakai Valen, tapi bisa pakai Joker. Bisa juga karena pasif dari Joker itu bikin slow mo dari Hayate dan bisa langsung combo. Hayate itu bisa langsung mati. Tapi kalau Hayate juga bisa berbalik mengantisipasi serangan Joker pun bisa langsung mati juga dan ditembak oleh Hayate. Ada Chauknar counter alami dari Omega. Ada Ignis komposisi sangat baik, jadi Chauknar tidak bisa memberikan CC yang cukup baik, bisa dilakukan oleh Ignis. Ada Richard yang tiba-tiba akan bisa mengusak ngobrak-ngabrik pertahanan lu di sini, dan ada juga Dirac di tim MCN yang bisa memberikan CC jarak jauh di sini. Kayak dari kedua tim ini gue bilang balik lagi semua kembali dari playernya. Counter mereka di sini ada counter hero, kelihatan gue bisa ngeliat jelas ini ada counter hero. Oke, kita langsung aja masuk permainan antara Jotunheim melawan MCN. Oke, setelah informasi kemarin juga ada pertandingan bersahabat, ada tim Jotunheim melawan tim apa tuh, gue cukup lupa kemarin. Itu dimenangkan oleh tim Jotunheim sebanyak 2-0. Tapi lagi-lagi di sini pertandingan tidak bisa diprediksi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Masih melakukan posisi di mid laner, masih berbagi-bagi skill di sini, saling memberikan serangan tapi tidak serangan lanjutan. Sudah kembali semua ke posisi, Ryoma berada di buff birunya sendiri, sedangkan dari tim MCN masih melakukan farming. Gajah melakukan zoning. Apakah akan diambil secara skill 1? Oh, tidak. Gajah tidak berani melakukan agresif. Mungkin banyak perhitungan dilakukan. Di sini apa yang terjadi? Ada yang AFK ternyata, mungkin dia nge-lag atau gimana, kita nggak tahu. Di sini ada Ignis masih bukan skill manja tapi nggak dilanjutin, cuma sekedar berbagi-bagi skill aja, ngepok. Nah tuh, Ryoma masih melakukan rotasi ke arah jungler merahnya. Di lihat sini Omega masih melakukan zoningnya, masih berputar-putar skillnya tapi belum juga dilakukan serangan. Oke, di sini gue lihat permainan sini masih sama-sama kedua tim masih melakukan permainan safety. Sama-sama bermain aman, tidak terlalu agresif dan juga tidak terlalu defensif. Jadi bermain secara aman untuk mencegah adanya terjadi mistake di antara keduanya.
Dan di sini Gajah memberikan heal talentnya, ada Ryoma melakukan serangan, oh tidak juga. Masih bermain aman dan kedua tim, sedangkan Wonder Woman masih melakukan farming untuk mengejar ketertinggalan dari XP dari milik Ryoma. Osiris masih melakukan debuff biru, masih farming di sana. Apa tadi invasi di sini dipalai oleh Ryoma? Apa langsung masuk invasi di sini dan dicegah oleh Dirak. 4 melawan 2, 4 lawan 4 dan harus force blood orang-orang. Dirak di sini masih berbagi skill di ultimate oleh Wonder Woman dan harus tumbang seorang Ryoma di sini. Ada Alex Dark masuk tiba-tiba. Di sini ada Empire harus tumbang, tidak ada yang membantu di sana. Di sini tidak berguna untuk Allen dan harus tumbang lagi. 2 melawan 2, tapi sepertinya tumbang. Hayate di sini tidak bisa lolos dan berhasil lolos. Richard berhasil menyelamatkan dari Hayate. Wonder Woman bertindak cukup agresif banget di sini. Di sini tadi cukup bagus untuk penampilan tadi di sini. Untuk ketika Ryoma mengepali invasi, itu timingnya cukup bagus karena kondisinya ada 2 lawan 4. Namun gue dari tim MCN di sini mampu mengantisipasi serangan itu menjadi lebih baik. Mengantisipasi lah serangan dari tim Hem agar tidak terjadi blunder yang parah. Skor 2-2 di sini masih kemenangan. Di sini langsung dipalai, terjadi kontes Sentinel di sini dan WW harus tumbang. Gak bisa ngapa-ngapain, darahnya sudah berkurang. Alain masih ngotot di sini, gak memberikan Richard pulang, tapi berhasil dilepas kembali. Kita di sini di Abyssal Dragon di sini. Apa sini Omega akan mati dan di ultimate saja oleh Hayate dan Joker gak mungkin bisa. Gak bisa karena dasnya masih banyak banget. Oke, jadi di sini DSL cukup memberikan permainan cukup sangat baik ya antara Richard dan Alain. Masih melakukan jual beli di sini, belum ada terjadi solo kill di antara keduanya. Sini bisa apakah akan dikontes, tapi belum dikontes juga. Masih melakukan permainan sangat safety di antara kedua tim. Lakukan reset bisa dilakukan oleh tim MCN, tapi bakal diterusin oleh tim yang akan diperoleh bab Abyssal ini. Dragon Abyssal. Dan Abyssal Dragon dimenangkan oleh tim Hem. Ada Omega di sini, offside saja, apakah akan mati dan say goodbye to the world. Dan Gajah memasukkan dive di sini, nggak dikasih pulang. Apa akan mati? 1 lawan 1, nggak jadi mati. Tapi di sini melakukan kesalahan untuk Alain. 1 melawan banyak. Ada Wonder Woman di sini melakukan ultimate saja langsung 1 lawan banyak. Dan nggak bisa kemana-mana. Joker di sini dikepung saja di antara 3 pemain ini. Apakah bakal selamat? Tapi nggak bakal bisa selamat. Lihat, ini kombinasinya cukup unik dari tim Hem. Mereka melakukan perubahan permainan dari awal early game lebih defensif, tapi di mid game ini mereka sudah melakukan tindakan yang cukup agresif. Ada Richard sini membantu serangan di tim hutan. Di sini ada Hayate, first tower untuk tim Jotunheim di sini. Masih melakukan berbagi skill. Dirak di sini belum terlihat agresivitasnya di sini. Ada Alain masih melakukan rotasi cukup baik antara DSL dan ke bawah juga. Sentinel mungkin akan diambil oleh Ryoma. Lihat sini duel antara Richard melawan Alain. Tapi Richard masih nggak mau nyerah, masih ngulur-ngulur waktu. Apakah menunggu bantuan yang akan datang? Tapi bantuan tak kunjung datang juga. Di sini terkepung antara 2 melawan 4 dan dibantu oleh Chauknar, tapi nggak dilanjutin. Akan terjadi kontestan sangat baik di Sentinel ini. Terjadi peperangan. Hayate di sana free hit tidak dihentikan. Firerock di sana melakukan skill yang sangat luar biasa dan Alien melakukan ultimate tapi nggak merubah kan hasil apa-apa. Ada Joker di sini langsung masuk ke Ryoma tapi nggak kemana-mana. Apa dikasih pulang 3 lawan 1 dan Joker nggak sama sekali dikasih pulang di sini. Ada Hayate masih mencari-cari cara bagaimana selamat, oh mati. Ini sangat luar biasa dari Hayate, dari udah terjebak darat nggak segitu. Gue kira bakal mati tapi nggak mati gitu ya. Ini sangat baik untuk pergerakan dari Hayate. Ini gue rasa keunggulan dari Hayate di sini adalah Hayate itu memiliki damage yang sangat baik dan juga diseimbangkan dengan mobilitas yang baik. Berbeda dengan archer-archer yang lain. Mungkin gue rasa kalau model KTL Anas di dalam kondisi seperti tadi mungkin akan mati di tangan Wonder Woman. Tapi karena Hayate memiliki kemampuan mobility yang cukup baik, dia berhasil lolos dan berhasil mendapatkan kill dari sini. Dan Dark Slayer pun mungkin akan jebol di tangan Hem, tapi dicegah oleh Omega, tapi harus tetap jebol juga. Ada Hayate sana tidak terhentikan, dihentikan oleh Joker dan shutdown untuk seorang Hayate di sini.
Dia ultimate saja 1 lawan 3. Apakah WW berhasil sustain di sini dan temen-temennya gak ada yang bantu? Itu tadi kalau misalnya gue rasa ketika taruh 3 lawan 2 di sini, Pyrox tidak terhentikan, masih free hit. Ada Joker. Jadi gue rasa tuh kalau misalnya tadi WW dibantu dengan ketiga timnya, gue rasa masih bisa memberikan perlawanan yang baik dari tim MCN. Tadi gue rasa atau mungkin mereka bisa gimana. Ada Joker di sini berhasil ngekill gajah tapi harus mati juga di tangan oleh Pyrox dan nggak bisa pulang. Ada Omega, ada Dirac. Dan kita ada yang cukup keren di sini ketika yang lain pada war, sedangkan dari tim Jotunheim fokus melakukan objektifnya yaitu berhasil melakukan split push. Di sini 2 lawan 2 Richard lawan Wewe nggak dikasih pulang, digebukin, say goodbye to the world. Kalau lu bisa bebas, lu hebat sekali. Tapi berhasil bebas dibantu Ryoma dan akhirnya secara tiba-tiba dari Hayat yang melakukan ultimate dan double kill, mendapatkan kill Dirac dan si siapa nama itu? Nih, Omega. Karena ada revamp jadi gue agak sedikit beda ngeliat hero-heronya itu ya. Ya, di sini apakah berhasil didapatkan oleh Hayat ya, tower mid laner dari tim MCN. Masih melakukan farming. Wonder Woman masih berusaha mengerjakan ketertinggalan, duitnya segala macam. Kita lihat di sini perbedaan selisih gold di keduanya. Wonder Woman mendapatkan duit 3.900 sedangkan Ryoma sudah 5.500. Snowball yang sangat luar biasa. Atau secara keseluruhan tim dari Jotunheim mendapatkan duit 23.700 sedangkan tim dari MCN hanya baru mendapatkan 18.900. Kita lihat di sini masih melakukan semak-semak. Nah ini dia Richard. Nah ini gue bilang dari bahayanya Richard itu adalah ketika lu berhasil masuk dalam sebuah semak dan itu pasifnya berubah menjadi serangan pedang rumput dan itu bisa memberikan crowd control dan true damage yang cukup merepotkan dan cukup sakit kalau gue bilang. Jadi Richard itu sangat berbahaya secara serangan tiba-tiba. Richard di sini berhasil lolos, masih melakukan zoning. Tur gajah di sini melakukan invasi 2 melawan 3. Ada Hayate di pressing saja oleh Omega, tapi Omega nggak mau kalah gitu dan berhasil lolos Hayate. Apakah di ultimate di sini? Di ultimate dan nggak berhasil lolos untuk orang Omega, tapi harus tumbang seorang Dirac di situ. Ini Hayate pergerakan luar biasa banget Hayate di sini. Dia bisa membuktikan bahwa bisa memanfaatkan karakter hero-nya yang memiliki mobilitas tinggi dan damage yang cukup baik. Di sini Hayate melakukan kill 8, benar-benar untouchable banget. Di sini ada Omega di counter saja, counter alami CC tidak berguna. Ada Ryoma terjebak di sana, apakah berhasil lolos? Tapi berhasil lolos dan langsung dipukul-pukul saja dan Hayate mendapatkan kill ya. Tim Jotunheim ini benar-benar mendominasi pertandingan banget. Karena mereka berhasil mengcounter alami dari tim MCN dan tumbang saja Hayate yang berusaha melakukan dive ke towernya, ke tower MCN. Tapi sini Ignis di sini, apakah offset itu offset jelas terlihat terlalu nafsu untuk melakukan kill sehingga dia yang di kill. Di sini wave control yang sangat baik dari tim Jotunheim. Dia menggerakkan 2 laner antara DSL dan mid laner. Kita lihat di sini. Benar-benar Ryoma ini melakukan agresif sangat baik. Dia benar-benar memangkas semua source XP and gold milik dari MCN. MCN masih bertahan. Apakah bisa melakukan keadaan sini? Apakah Ryoma diculik di sini? 2 melawan 2 diselamatkan oleh Richard dan WW di sini belum bisa bergerak apa-apa dan harus tumbang WW gua rasa, tapi nggak tumbang 2 melawan 2 karena dibantu oleh shield dari Omega. Ini keputusan yang tepat dari seorang Omega dari milik MCN. Tadi gue pikir dia bakal kabur nih ke Wonder Woman, tapi gue rasa jiwa-jiwa OBS dia kembali untuk melindungi Wonder Woman. Dan sini kita lihat 2 melawan 3 antara Hayate melawan 3 Alain, Dirac dan Joker dan harus tumbang di Kamehameha oleh Dirac. Dan akhirnya apa Gajah masih melakukan zoning, masih mencari informasi di sini. Masih berinformasi keberadaan lawan, poking baik dari seorang Pyrox di sini. Di crowd control saja, Omega nggak bisa lari, tersandung terus. Nah itu gue bilang tadi pasif yang dimiliki oleh dari si Ignis. Di sini dinaikkan saja creep bawah oleh Wonder Woman. Setelah sini di mid laner ada Omega tidak berguna ultimate di sini karena ada Gajah yang siap mengcounter skill ya. Dan di sini mati solo kill antara Joker
di tangan Richard. Set inilah berhasil didapatkan oleh Ryoma, tapi sepertinya tim Jotunheim berhasil mendapatkan kedua Dark Slayer ya. Belum ada tindak agresif dari tim MCN. Apakah mereka akan zoning ke arah sini dan lakukan zoning oleh Richard di sini? Ketahuan ada Alain di sini, Alain ultimate, tapi berhasil lolos, tidak berpengaruh apa-apa, hanya mood ya kembali kepada base camp saja. Di sini ada Hayate berhasil mengekill Dirac secara solo kill dan dibantu ada Wonder Woman 2 melawan 1. Hayate berhasil lolos. Ini nih keunggulan dan ultimate langsung saja untuk Hayate, tapi nggak bisa kemana-mana karena darahnya pun harus terbatas. Di sini dibantu oleh Ignis membawakan creep dari bawah. Ketat di atas ini, core-nya pun sudah dalam bahaya. Core sudah dalam bahaya. Apakah tim Jotunheim melakukan pertandingan pertama mereka di ultimate saja dan masih bertahan sustain tapi harus tumbang di tangan Alain? Oke, di sini didapatkan tower dan Omega kesandung terus oleh skill Ignis. Sisa satu tower dimiliki oleh MCN. Apakah mau bertahan atau mampu memberikan keadaan? Tapi berusaha ingin di backdoor oleh Richard di sini, tapi tidak berpengaruh apa-apa karena dijaga oleh 3 orang sekaligus. Dan gajah juga harus tumbang, hanya sisa dari Hayate. Pertahanan cukup unik dari MCN, di mana 3 role tadi ada observer, ada mid laner dan ada Alain langsung proteksi core mereka agar tidak terjadi kekalahan secara cepat. Di sini kita lihat 1-2 lawan 1. Apakah Hayate mampu berhasil menahan kesemuanya? Tapi ada Ryoma yang baru hidup dibangkitkan kembali dari core-nya. Ryoma masuk ke buff, tidak melakukan pertahanan, mungkin ingin backdoor. Kita lihat ada Ryoma melakukan backdoor sini, tapi kita lihat mid laner di sini. Hayate masih menahan seorang diri, akan dibantu oleh Richard. Sudah kembali dalam performa terbaik MCN di sini. MCN berhasil mengembalikan keadaan secara seketika meskipun mereka hanya tersisa dalam 1 tower. Tidak dilakukan backdoor oleh Ryoma di sini karena sudah disadari oleh pergerakan oleh lawan. Kita lihat sini melakukan recall untuk melakukan pertahanan. Ada gajah dan ada Hayate yang melakukan di mid. Ada Alain offside sendiri di sini. Apakah bakal diserang? Apakah bakal dikejar? Tapi nggak dikasih pulang seperti sama Hayate dan ultimate dan berhasil lolos Alain. Dan sini ada Ryoma melakukan wave control di bagian mid laner di sini dari compressing. Apa akan mati? Dan tetap pasti akan mati di situ karena ada Ignis yang bikin orang sandung. Ada Joker masih agresif. Omega pun tidak berguna ultimate-nya. Ultimate dari seorang Wonder Woman tersolo kill Ryoma oleh Wonder Woman. Kalau di sini ada Ignis masih melakukan serangan-serangan. Gue bilang kembali, gue bilang tadi pertahanan MCN itu sangat baik. Mereka tahu apa yang mereka harus lakukan ketika dalam keadaan seperti ini. Ketika mereka hanya menang 1 tower, mereka bersifat lebih safety dan tidak mengambil resiko untuk war secara skala besar. Tapi war secara 1 lawan 1. Kita lihat sini ada Wonder Woman, ada gajah, ada Omega sini. Apa gajah akan mati di tangan Joker? Dan di lock saja Hayate di sini dan harus tumbang terkena ultimate. Ada Richard tiba-tiba ngebantu dari belakang. 3 melawan 2, ada Dirac yang free hit di sini, pastinya akan mati untuk seorang Pyrox. Dikejar, nggak dikasih pulang sama Dirac tapi dibiarkan. Oke, baik, gue bilang MCN tahu apa yang harus dia lakukan di sini. Dia nggak mau melakukan tingkat agresif yang begitu besar sehingga tidak terjadinya kesalahan-kesalahan yang sangat fatal dari yang sebelum-sebelumnya. Di sini ada Red Core masih melakukan zoning dari DSL. Seperti dia benar-benar mengincar adanya Alain di sini. Dan Dark Slayer ketiga mungkin akan dimenangkan oleh Jotunheim. MCN sebelum melihat datang di sini, apakah akan dicuri? Tapi sepertinya tidak. Hanya melakukan farming saja Wonder Woman untuk mengejar ketertinggalan. Ada Richard di sini masih melakukan zoning. Abyssal Dragon yang kedua akan memberikan buff seperti Death Cycle, tidak akan mati. Ada Omega di sini langsung masuk, gak kirain bakal di ultimate. Itu buffnya ditinggalin, udah diambil tuh ternyata. Dari sini Joker melakukan kesalahan yang sangat luar biasa, langsung keciduk. Bagaimana menyikapi MCN di sini? Apakah berhasil menahan kemarahan dari Jotunheim yang seharusnya menang dari tadi tapi ditahan keras oleh MCN? Hanya tinggal tersisa 1 tower dikelilingi oleh banyak creep yang nanti akan datang dari mid laner.
Ice the Dragon dan DSL. Setelah itu perangnya di sini di ultimate saja oleh Gajah dan di Kamehameha oleh Dirak. Tidak menghasilkan apa-apa, seperti Hem berhasil memenangkan pertandingan pertama ini, tapi tidak mau kalah. Di sini ditunjukkan oleh Wonder Woman masih mau bertarung, masih mau melawan, tidak mau kalah. Saat ini ada Dirak masih melakukan pertahanan yang baik, tapi core sudah mulai hancur dari tim MCN dan akhirnya kemenangan dimenangkan oleh Jotunheim untuk pertandingan persahabatan yang pertama. Oke, jadi gue lihat sini pertandingan di sini MCN tahu apa harus dia lakukan ketika terjadi pressing yang sangat kuat dari tim Jotunheim. Tapi tadi ada sedikit kesalahan di bagian jokernya. Jokernya terciduk ketika sedang masa transisi. Alhasil MCN kekurangan player, timbullah 4 melawan 5 dan tidak bisa membendung amarah dari Jotunheim untuk melakukan pressing terus. Dan hasilnya Chaos kehilangan ke semua towernya dan timbullah creep Toro, anak-anak Toro untuk masuk ke dalam creepnya. Oke, untuk kemenangan kali ini dimenangkan oleh tim Jotunheim dengan MVP JG Cloudy. Dia menggunakan Hayate dengan rating 11.1, sedangkan dari tim MCN memiliki MVP yaitu Wonder Woman dengan skor 8.0. Oke, sekian dari gua Sensei Gimel. Sampai bertemu di pertandingan selanjutnya.